Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Srihani Fitriani dengan NIM 210311, Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi kuliah Kepemimpinan dan Dinamika Kelompok dengan dosen pengampu Ibu Prita Kartika MPD. Yeay, selamat datang kerja pemimpin dan kelompok dalam pendidikan masyarakat. Kenapa sih saya mengambil materi ini? Nah, tentunya materi ini sangat relate dengan apa yang saya jalani saat ini, yaitu sebagai organisator, pemimpin organisasi, wakil ketua umum Korps Protokoler Mahasiswa IKIP Siliwangi. Nah, kita langsung bahas saja. Moral kerja pemimpin adalah etika dan nilai-nilai yang mencerminkan sikap, perilaku, dan terhadap tugas, tim, dan masyarakat. Nah, baik, kemudian moral kerja kelompok itu sendiri adalah kesadaran kolektif anggota kelompok untuk bertanggung jawab, bekerja sama, dan mencapai Nah, baik, kita sekarang membahas apa sih peran pemimpin dalam kepemimpinan kelompok itu. Nah, tentunya seorang pemimpin harus membimbing, mengarahkan, visi misi atau grand design dari awal mereka dipilih. Kemudian tentunya membantu kelompok itu mencapai tujuannya, memastikan integritas dan etika dalam setiap tindakan kelompok. Sip, sekarang kita beralih pada ciri-ciri pemimpin moral, yaitu memiliki integritas tinggi dan konsisten dalam tindakan, berkomitmen pada keadilan dan kesetaraan bagi anggota kelompoknya. Nah, kita tuh sebagai pemimpin jangan memihak pada siapapun, pastikan memperlakukan semuanya itu sama. Kemudian kita harus berempati dan mendengarkan dengan baik untuk menghargai keberagaman pendapat. Nah, kita tuh harus menjadi pendengar yang baik dan menjadi penengah dalam keberagaman yang ada. Nah, jangan sampai kita lihat salah satu seperti itu. Kemudian lalu apa sih pentingnya moral kerja pemimpin? Yakni membangun kepercayaan dan kredibilitas di antara anggota kelompok. Nah, tentunya kepercayaan itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Maka amanah tidak akan jatuh ke pundak yang salah. Jangan sampai kita sebagai pemimpin melakukan hal-hal yang mengurangi kepercayaan. Nah, kita juga harus mendorong semangat kerja dan motivasi yang tinggi, menjadi contoh yang baik bagi seluruh kelompok dalam menghadapi tantangan. Nah, menjadi pemimpin itu menjadi suri tauladan. Nah, setiap anggota itu akan bercermin kepada pemimpinnya. Nah, maka kita harus terus berusaha memberikan contoh yang baik. Seperti itu. Kemudian kita akan pada faktor-faktor apa saja kerja kelompok. Nah, di sini ada komunikasi yang efektif dan terbuka di antara anggota kelompok. Nah, seringkali nih terdapat banyak kasus miskomunikasi yang berakibat fatal dalam suatu kelompok. Kemudian ada keberagaman latar belakang dan pandangan yang beragam. Jadi, kalau kita tidak memahami akan keberagaman itu, tentunya akan jadi penghambat nih. Kalau kita memahami keberagaman tersebut, justru itu akan menjadi persatuan yang indah. Kemudian ada etika dan nilai-nilai yang disepakati bersama. Nah, ini biasanya dimuat dalam ADART dan peraturan organisasi yang biasanya dilakukan
dilakukan saat musyawarah pimpinan di awal. Nah, tentunya di rel untuk satu tujuan seperti itu. Tentunya kita harus juga memiliki strategi nih dalam meningkatkan moral kerja pemimpin. Kita harus menjaga transparansi dalam pengambilan keputusan dan tindakan, kemudian berfokus pada pembinaan dan pengembangan dan memberikan apresiasi terhadap kontribusi anggota kelompok. Nah, contohnya nih dalam organisasi saya ada program kerja. Nah, ini tuh maksudnya Protocol of the Moon dan Divisi of the Moon. Nah, ini tuh kita berikan setiap bulannya. Tujuannya untuk mengapresiasi kinerja mereka selama 1 bulan agar selalu semangat dan memberikan motivasi juga nih pada anggota dan divisi yang lain untuk menjadi POTM dan DOTM di bulan selanjutnya. Seperti itu. Dengan program tersebut, divisi maupun anggota yang terpilih merasa sangat diapresiasi dan diakui. Kemudian kita juga harus membangun atmosfer yang inklusif dan saling mendukung di dalam kelompok. Menciptakan suasana yang hangat dan nyaman tentunya itu harus ada dalam suatu kelompok. Menjaga keterbukaan untuk menerima masukan dan kritik konstruksi. Contohnya saat kita harus menerima saran atau masukan dari mereka dan jangan pernah anti kritik seperti itu. Nah, kita juga harus melibatkan seluruh anggota kelompok dalam proses pengambilan keputusan. Nah, karena kita negara demokrasi nih, kita juga harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengemukakan pendapatnya. Biasanya Oke, sudah di akhir materi ini ada kesimpulan dalam presentasi kali ini, yaitu moral kerja pemimpin dan kelompok merupakan aspek penting dalam kepemimpinan kelompok dalam konteks pendidikan masyarakat. Pemimpin moral dan kelompok yang memiliki etika yang tinggi akan berkontribusi pada efektivitas, produktivitas, dan keberhasilan. Mahasiswa pendidikan masyarakat harus memiliki peran yang penting dalam membentuk kepemimpinan moral yang berdampak positif bagi masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip moral kerja pemimpin dan kelompok, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan berorientasi pada tujuan bersama. Jadilah pemimpin yang inspiratif dan kelompok yang solid untuk membawa perubahan positif pada pendidikan masyarakat. Nah, tentunya hal-hal yang sudah saya bahas di atas tentunya bermanfaat sekali bagi diri saya untuk diaplikasikan dalam berorganisasi. Seperti itu, konon katanya keberhasilan suatu organisasi itu dilihat dari pemimpin yang memimpinnya. Semoga materi ini juga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan yang menonton video ini. Terima kasih telah menyimak panduan video pembelajaran ini. Semoga informasi dan kelompok ini bermanfaat dalam perjalanan kita semua. Selamat belajar dan berkembang sebagai mahasiswa pendidikan masyarakat yang berkomitmen pada nilai-nilai kepemimpinan dan kerja kelompok yang bermoral. Nah, berikut saya lampirkan juga daftar pustaka guna sebagai rujukan saya untuk membuat materi ini. Terima kasih kepada para penulis yang hebat yang saya semangat untuk mempelajari materi ini. Bisa membacanya. Sekian, terima kasih kepada seluruh yang mendukung. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Jika dirasa bermanfaat, silahkan share, like. Terima kasih. Wassalamualaikum.
you in next video.